Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Khususan ila Hafidz Hasan Mas'udi wa usulihi wa furu'ihi wa man tasaba ilaihi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa. Hiya utawi at-taqwa, maksudnya yang dinamakan takwa itu ya, maksudnya semacam definisi gitu ya. Hiya utawi at-taqwa iku imtitsalu awamirillahi, manut piro-piro perintahe Gusti Allah azza wa jalla, wajtinabu nawahihi, lan ngedoi piro-piro larangane Allah. Siron ing dalam tingkah siri, wa ala niatan lan ing dalam tingkah kelihatan gitu ya. Jadi takwa itu adalah selalu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, baik itu pada waktu sepi, siron itu sepi ya, maksudnya nggak ada orang ya, nggak ada orang, atau alaniatan kelihatan, bisa dilihat orang terang-terangan gitu ya. Jadi bukan cuma ngomong takwa itu takut sama Allah, ngomong takut doang, itu bukan, tapi selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, baik itu waktu sepi nggak kelihatan orang maupun kelihatan banyak orang. Itu siron wa alaniatan gitu ya. Nah, falatatimu mongko ora bisa sampurno opo at-taqwa, ora bisa sampurno illa bitakholi angin kelawan nyepeaken itu mengosongkan diri, menjauhkan diri ya, menjauhkan diri angkuli rodilatin, saking saben-saben perkara kang ino, maksudnya hal-hal yang rendahan lah gitu ya. Watahalilan pepaes itu berhias diri, bikuli fadilatin kelawan saben-saben perbuatan kang bagus. Fahia mongko utai takwa iku atoriku dalan, alladzi man utawi sapane wong iku salaka ngambah sapa man hu ing alladzi ihtada mongko bakal aweh mongko dapat petunjuk sapa man. Jadi takwa itu kalau diibaratkan sesuatu itu semacam jalan tol lah gitu kira-kira ya. Jalan tol itu kan kalau orang lewat nggak mungkin kesasar, saking jelasnya ini belok kemana, ini tujuan kemana, sampai berapa kilometer lagi, sangat jelas. Nah, takwa itu semacam itu kira-kira kalau dijelaskan. Jadi semacam jalan yang orang kalau lewat situ, lewat takwa itu, maka orang tidak akan tersesat. Dia pasti dapat petunjuk. Wal urwatul uthqa, atau semacam tali yang kuat, tambang yang kuat lah gitu. Kabel atau tali atau tambang lah gitu kira. Allati man utawi sapane wong iku istamsaka gondelan itu berpegangan sama tali itu, biha kelawan alati naja mongko bejo sapa man. Jadi kalau diibaratkan tali, takwa itu semacam tali yang kuat, kalau kita gandolan situ dia nggak bakal putus gitu. Jadi kita gandolin itu tali itu nggak putus, yang sehingga nanti kita selamat kalau berpegangan tali itu. Nah, yang paling penting adalah ini di bawahnya. Jadi jangan ngomong takwa tapi nggak jelas nanti. Nah, yang menyebabkan kita takwa itu apa sebenarnya? Jadi nanti kalau kita tahu sebab-sebabnya, kita nggak usah ngincer ini saya
harus takwa, nggak usah ngomong begitu. Tapi dengan melakukan sebab-sebabnya itu nanti kita dengan sendirinya akan menjadi orang yang takwa. Kita lihat. Wa asbabuha utawi sebab-sebabe takwa iku katsiratun akeh. Jadi sebab-sebab yang menjadikan orang menjadi takwa itu banyak. Minha iku setengah saking katsiroh atau asbabuha katsiratun. Ayulah hadoyento ngelirik atau semacam meneliti gitu. Ngelirik itu bukan cuman ngelirik matanya ya, tapi melirik dalam arti misalnya kayak pemain bola bagus, wah dia dilirik Arsenal, apa artinya itu? Jadi bukan cuma dilirik matanya, tapi diincar untuk direkrut semacam itu. Jadi sebaiknya sopo al insanu insan, yen to ngelirik sopo al insanu insan, ngelirik utawa niti-niti lah gampang itu, meneliti gitu. Annahu ing sak temene insan iku abdun kaulo dzalilun kang ino. Jadi sebaiknya orang itu tahu diri bahwa dia itu sebenarnya adalah hamba yang sangat hina. Nah, itu dicamkan bener itu. Wa anna rabbahu lan sak temene pangerane insan iku qawiyun zat kang kuat, azizun tur zat kang mulya. Nah, meneliti lagi bahwa meneliti ya angen-angen komplit lah itu ya, bahwa Tuhan Allah itu adalah zat yang sangat kuat dan sangat agung. Wala yang bagi lan ora sayukjo, tidak pantas gitu. Lambiang begitu ya. Lidzalili kedui makhluk kang ino ora patut opo ayak sia yen to ngangasi itu semacam mendurhakai ya. Ayak sia yen to mendurhakai sapa adzalil al aziza ing zat kang mulya. Li anana sia tahu krana sak temene mbun-bunane ubun-ubun ya, mbun-bunan itu ubun-ubun. Zalil iku biyadihi ana kekuasaane aziz. Maksudnya begini. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini sangat hina, sangat lemah, sedangkan Allah itu sangat kuat, sangat agung. Kita itu di dalam kekuasaannya. Maksudnya ubun-ubun itu seluruh badan kita ya, seluruh badan kita, seluruh kebutuhan kita, nasib kita, semuanya itu di tangan Allah. Sedangkan misalnya majikan aja itu ya, kalau kita misalnya bekerja sama orang misalnya, sementara kita kebutuhan kita dicukupi, gaji dicukupi, keluarga dicukupi, kendaraan dikasih, bonus dikasih, itu nggak pantas kalau kita mendurhakainya. Apalagi ini Allah Tuhan yang kita bangun tidur napas nggak beli. Bayangkan itu kalau oksigen beli berapa itu. Kita bangun tidur ya sehat walafiat, segala macam lah itu. Semua kebutuhan kita, semua nasib kita, semuanya itu ada di tangan Allah. Sehingga kalau kita tahu ini, kita nggak pantas mendurhakainya. Sedangkan tadi majikan aja kalau misalnya ini udah dikasih apa-apa ternyata dia songong, bisa dipecat. Nah itu kalau dipecat majikan, kalau dipecat Tuhan udah repot. Ya. Wa minha, nah sebab itu sebab yang pertama. Wa minha lan iku setengah saking ajwahuha atau kasiratun ayat adzakara ento eling-eling sapa insan. Eling-eling ihsanallahi ing oleh gawe apik Allah. Maksudnya Tuhan itu begitu baik sama kita. Ilaihi maring insan. Gawe baik fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane tingkah, maksudnya itu segala hal yang kita butuhkan, segala hal semua kebutuhan kita itu sudah baik dicukupi oleh Allah. Wa man lan tani sapane wong iku kana ana sapa man. Ana iku kadzalika kaya dene mengkono-mengkono ayat adzakara la yang bagi mongko ora patut apa ayyuj hadayen to ngangasi mendurhakai sapa man nikmatahu ing nikmate Allah. Jadi kita harus ingat terus bahwa Tuhan itu begitu baik sama kita. Air kita nggak beli,
Nah, kalau bayar itu kan ngebayar PAM itu. Air sendirinya kan kita nggak beli, udara kita nggak beli, segala macam kan. Itu segitu baiknya kalau kita durhaka itu nggak pantas. Nah, kalau kita tahu itu, nanti hati kita, seluruh jiwa raga kita itu akan terbentuk dengan sendirinya menjadi orang yang takwa. Kita lanjutkan. Wa min halan iku setengah saking asbabuha. Ayat tadzakaro yen to eling-eling sapa man wong, gitu aja lah, semua insan ya tadi ya, insan pertama. Eling-eling al mauta ing mati. Kenapa? Li'an naman krono sak temene wong alima kan tahu betul bahwa tahu betul sapa man anahu ing sak temene man iku saya mutu bakal mati sapa man wa annahu lan sak temene man iku laisa wa annahu lan sak temene kelakuan iku laisa ora ana iku amamahu ing dalem ngarepe man opo ilal jannatu angin swarga awin naru utawa neraka ba'atsahu ba'atsa mongkonli apa menggairahkan opo apa tadi ayat tadzakaro itu zalika ba'atsahu zalika ilal a'mali maring piro-piro amal as-sholihati kang bagus hasbal istitaati kelawan segala kemampuan. Maksudnya begini, orang yang bikin orang jadi takwa itu yang berikutnya adalah ingat mati. Kalau orang ingat bahwa entar suatu saat itu sewaktu-waktu maksudnya ya, bisa entar, bisa besok, bisa lusa, bisa kapan aja, bisa muda, bisa tua dan seterusnya. Orang kalau ingat itu dan dia tahu betul bahwa nanti di depannya itu kalau enggak surga ya neraka, pasti dia akan sekuat tenaga berbuat baik. Jadi enggak usah mikirin nanti saya takwa apa enggak usah mikirin itu, tapi mikirin ini, nanti dengan sendirinya terbentuk menjadi insan yang takwa. Lanjut. Wa minal a'mali lan iku setengah saking piro-piro amal as-sholihati. Contohnya yang amal sholihah tadi ya. Sholihati iku musa'adatul muslimina, nulungi piro-piro wong muslim. Maksudnya kita muslim nolong sesama muslim itu salah satu bentuk kebaikan. Kemudian yang berikutnya yang termasuk berbuat perbuatan baik lagi, wan nazru lan ningali itu melihat, memandang gitu ya. Ilaihi maling mukminun bi ainil atfi kelawan penglihatan alus itu bisa sayang gitu ya. Warahmati lan tegese sayang. Maksudnya ngelihat sesama temannya itu dengan penglihatan yang baik, yang lihat temannya itu seneng gitu, sesama muslim. Jangan pelilak-pelilik lah gitu ya. Khususon apalagi idza sabaqo ing dalem nalika dingin minhum saking mukminun apa ihsanun ilaihi, apalagi kalau dia berbuat baik terlebih dahulu sama kita. Itu lebih-lebih gitu ya. Lebih-lebih kita harus berbuat baik sama dia. Oke, lanjut ya. Wa amma samratuha anapun utawi buah takwa. Nanti apa ini hasilnya kalau orang jadi takwa itu? Wa amma samratuha anapun utawi buah takwa iku fasa'adatud daro ini bejo ing dalem omah loro. Omah loro itu maksudnya beruntung di dunia dan di akhirat. Ama fid dunya enapun ing dalem beruntung ing dalem donya iku fartifaul qudrati mongko luhure derajat. Nanti kalau orang takwa itu dengan sendirinya akan mendapat derajat yang tinggi. Wa jamulus saitilan baguse sesebutan, wa dzikri lan tegese sesebutan. Maksudnya kalau kita baik itu diomongin orang siapa aja itu baik. Walaupun ada beberapa yang enggak baik ngomongannya, ya itu wajar-wajar aja, enggak mungkin semuanya suka, itu enggak mungkin. Jadi secara umum kalau orang takwa itu di dunia dia akan disebut-sebut seperti orang baik. Umumnya orang itu orang baik itu otomatis gitu. Otomatis, enggak kita bentuk itu enggak. Kemudian berikutnya waqtisabul mawaddatilan amrih den senengi minan nasi saking manusia. Jadi otomatis nanti orang itu akan suka sama kita kalau kita sudah menjadi pribadi yang takwa.
Kenapa? Li'anna sahibat taqwa krana sakjane wong kang duweni takwa iku yu'azimuhu ngegungake hu ing sahibut taqwa sapa al-saghiru. Jadi nanti anak-anak kecil itu dengan sendirinya akan menghormati, menghargai. Wa yahabulan wedi hu ing sahibut taqwa sapa al-kabiru. Nah, sedangkan orang tua itu akan segen gitu ya. Jadi wong preman wong apa kalau kita orang itu kelihatan. Jadi kalau orang baik ngadepin orang kayak apa itu kelihatan. Itu bawa aura sendiri. Dari sononya itu memang begitu. Jadi kalau kita itu memang baik, takwa benar sama Tuhan. Orang nggak peduli preman, nggak peduli berandal, melihat muka kita aja itu orang udah kalah 1-0 dulu. Nah, itu bisa dibuktikan nanti. Wa yarahu kullu akilin wa yarolan ningali hu ing sahibut taqwa sapa kullu akilin saben-saben wong kang duweni akal. Ana sak temene sahibul akal iku aulaluh utama bil birri kelawan den bagusi wal ihsan tegese den bagusi. Maksudnya orang yang punya akal pun itu akan cenderung memang dia yang perlu kita baikin lah gitu ya. Kita berbaik-baik hati. Sedikit lagi itu di dunia. Jadi anak kecil ya hormat, orang tua ya segen, berandal juga pasti takut kalau sama orang yang benar-benar takwa. Kemudian wa amma fil akhirati lan pun utawi samratuhu fil akhirah iku fanajatu mongko selamat minanari saking geni neraka. Wal fauzulan bejo itu beruntung bidukhulil jannati kelawan manjing swarga. Jadi ini jelas ya. Nah, nanti kalau kita takwa nanti buahnya di akhirat nanti kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Wa kafa bil muttaqwa kafalan nyukupi sapa Allah al muttaqina ing pira-pira wong takwa apane syarafan mulyane. Udah jelas itu ditanggung Tuhan itu ya. Anallah sak temene Gusti Allah iku yaqulu ngendika sapa Allah fihim ing dalam masalah wong kang takwa. Dawuh Allah, innallaha sak temene Gusti Allah iku ma'al ladina sertane pira-pira wong akeh itakau kang padha takwa sapa alladina waladina lan wong akeh hum kang utawi alladina iku muhsinuna pira-pira wong kang agawe bagus kabeh. Tuhan sudah menjamin bahwa orang Tuhan itu akan bersama dengan orang-orang yang takwa. Meskipun kita enggak jagoan sekalipun, itu kalau kita memang pribadi yang takwa, orang macam apapun akan tunduk gitu ya. Kemudian adabul muallimi wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.